على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan nikmat iman, dan salawat serta salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bu Nani Endri Santi MA selaku dosen pengampu kami, izinkan kami untuk menyampaikan atau memenuhi tugas yang Ibu berikan, yaitu tentang eksplorasi jejak sejarah Islam lokal melalui vlog kreatif. Untuk memenuhi atau untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya M. Iftikar Razan. Perkenalkan, nama saya Said Iqbal. Perkenalkan, nama saya M. Haikal Pritama. Dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh M. Haikal Pritama. Dikenal sebagai Masjid Raya Kota Langsa, adalah simbol religi yang kokoh di kota tengah. Kota berdiri megah di Kampung Pekan Langsa, Kecamatan Langsa, Kota. Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga destinasi wisata yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Dari pagi hingga malam hari, masjid ini selalu ramai untuk dikunjungi oleh umat Islam. Mereka datang untuk memenuhi panggilan Sang Khalik dengan suasana tenang dan bangunan yang megah di atas lahan 45 meter kali 45 meter. Jadi awalnya masjid ini ialah sebuah musala yang didirikan oleh para pedagang pasar Langsa untuk memudahkan mereka dalam beribadah sholat tanpa harus jauh-jauh meninggalkan dagangan mereka. Perkenalkan, nama saya M. Zaki Alfandi. Saya akan menanyakan lebih dalam lagi narasumber tentang pembangunan Masjid Raya Langsa ini. Mari ikuti saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Cetkala Pak. Ya, apa perlu saya bantu? Kami di sini mau bertanya kepada Bapak tentang masjid ini Pak. Nah, masjid ini ya, silakan dulu. Ya, tentang masjid ini apa yang perlu saya kasih penjelasan tentang masjid? Ya Pak. Kami ingin bertanya, sejak kapan masjid ini dibangun dan apa yang melatar belakangi didirikan Masjid Darul Falah ini Pak? Ya, Masjid Agung Darul Falah ini ya kan dibangun pada tahun 1963 yang didirikan untuk mempermudah para pedagang atau ini para pedagang ada pengunjung untuk melaksanakan ibadah salat tanpa harus jauh-jauh ke masjid-masjid kampung lain. Nah, gitu. Jadi latar belakang itu kalau di tahun-tahun dulu itu masjid memang agak jauh-jauh. Ada kampung sana, kampung sini. Apalagi di tahun-tahun itu tuh masjid enggak banyak. Maka didirikan di tengah-tengah kota Langsa ini sebagai masjid induk, masjid kota. Masjid kota otomatis keperluan itu berjamaah harus kumpul kemari semuanya. Itu harus kumpul kemari semuanya. Kalau dulu-dulu itu masjid banyak, orang kurang umpamanya begitu. Kalau waktu Jumat itu harus penuh jamaahnya, nggak boleh dibuka sana bakat sini, jamaahnya harus cukup untuk berjamaah. Itulah latar belakang dibangun masjid ini, tempat berjamaah khususnya jemaah Jumat. Kalau jemaah hari-hari itu
nggak ada masalah sebenarnya, boleh di mana-mana. Karena seperti dulu itu Kampung Mutia ada masjid, Kampung Dola ada masjid, Kampung Bela ada masjid. Difokuskan kemari ke Masjid Agung. Dulu istilahnya Masjid Agung, baru-baru ini berubah. Dulu istilahnya Masjid Raya. Setelah dibenahin itu, kalau di nama masjid itu kalau tingkat pusat Istiqlal namanya, tingkat provinsi Masjid Raya, tingkat kabupaten kota Masjid Agung, di tingkat kecamatan itu Masjid Jami, namanya itu udah di kelasnya. Itulah latar-latar belakangnya untuk dibangun Masjid Agung Darul Falah atau dulunya Masjid Raya, untuk berkumpul jamaah khususnya pada hari Jumat. Ya, kalau hari-hari lain boleh di mana-mana. Tapi kalau Jumat, kalau nggak cukup forum, nggak sah Jumatnya. Makanya waktu itu waktu salat Jumat harus dikumpul kemari semuanya. Begitu. Apalagi? Ya. Dan selanjutnya saya akan menanya apa-apa saja peran Masjid Darul hingga saat ini, Pak? Masjid Darul Falah ini perannya ada, kita ulang lagi, salat berjamaah, pengajian rutin. Ini yang baru-baru ini. Ya, Pak. Baru-baru sekarang ini ada pengajian rutin. Pengajian rutin itu ada pengajian mingguan, ada harian, ada bulanan. Yang maksudnya kalau yang harian itu ada setiap subuh, ada setiap Jumat, ada yang mingguan itu setiap minggu satu kali, ada yang bulanan setiap bulan ada satu kali. Itu ada beberapa guru yang didatangkan dari luar daerah. Ada juga mengibadah. Sekian jalan-jalan dari kami tentang sejarah-sejarah bangunan Islam yang di Kota Langsa ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.